Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 September 2020. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dan keluarga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa kalian menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Kompetensi dasar yang akan Ibu jelaskan hari ini adalah tentang lanjutan yang kemarin. Yang sekarang adalah melakukan pencatatan beban depresi aset tetap berupa sumber daya alam. Kompetensi dasar yang akan Ibu jelaskan yang kemarin perlu Ibu ingatkan kembali tentang depresi. Simulasi perhitungan depresi untuk melihat aplikasi depresi dalam sebuah perhitungan. Mari kita simak contoh kasus berikut ini. Sebidang tanah yang terdapat kandungan tambang dibeli seharga 20 juta. Taksiran isinya sebesar 150.000 ton. Tanah tersebut setelah dieksploitasi nilainya ditaksir sebesar 2 juta. Depresiasi per ton dihitung sebagai berikut. Jika di tahun pertama lahan tersebut bisa dieksploitasi sebanyak 40.000 ton, maka total depresi pada tahun tersebut adalah 40.000 dikali 120.000 sama dengan 4.800.000. Apabila perusahaan telah menaksir di muka biaya depresi dan kenyataannya perhitungan taksiran berbeda dengan kenyataan, maka perlu diadakannya revisi. Koreksi depresi ini bisa dilakukan dengan cara depresi pada tahun lalu dan masa yang akan datang sesudah dicatat dikoreksi. Pada saat adanya perubahan, dihitung lagi depresiasi per unit, kemudian dilakukan koreksi. Depresiasi tahun lalu sudah dicatat tidak dikoreksi, tetapi depresiasi tahun yang akan datang dilakukan dengan data yang terakhir. Depresiasi pada tahun lalu tidak dikoreksi, tetapi depresiasi untuk tahun berjalan dan tahun yang akan datang dilakukan revisi. Contoh, biaya pembangunan bertambah sebesar 1.800.000 setelah dieksploitasi dalam tahun kedua sebanyak 30.000 ton, tambang ditaksir masih memiliki kandungan 90.000 ton. Perhitungan depresi pada tahun kedua dapat dihitung sebagai berikut. Kalian lihat dari hasil harga perolehan pertama, nilai sisa depresi tahun pertama, dan pembiayaan pembangunan tahun kedua setelah jumlah yang akan didepresikan hasilnya adalah 15 juta. Taksiran isi tambang pada awal tahun kedua, hasil depresiasi kedua 3.000 ton, taksiran pada akhir tahun kedua 90.000 ton, taksiran isi pada awal tahun kedua 120.000 ton. Depresiasi per ton dalam tahun kedua 15.000 dibagi 120 sama dengan 125. Depresiasi tahun kedua 30.000 ton dikali 125 sama dengan 3.750.000. Pada aktiva tetap milik perusahaan yang mengelola sumber daya alam, kegunaan aktiva terbatas sampai selesai eksploitasi sumber daya alam, maka depresiasi aktiva tetap dapat dihitung dengan taksiran hasil sumber alam. Jangan salah dalam membedakan depresi, depresiasi, dan amortisasi. Melalui penjabaran di atas, apakah Anda masih bingung dalam membedakan ketiga jenis metode penyusutan? Pada intinya, ketiganya merupakan perhitungan penurunan manfaat ekonomi atau suatu aktiva tetap, sedangkan perbedaannya sebagai berikut.
Metode penyusutan manfaat ekonomi dari suatu aktiva tetap berwujud sepanjang masa manfaat. Amortisasi, metode penyusutan manfaat ekonomi dari suatu aktiva tetap tidak berwujud selama masa manfaat. Depresiasi, metode penyusutan manfaat ekonomi dari suatu aktiva tetap berwujud atau tidak berwujud yang bersifat alami layaknya sumber daya alam dan periode akuntansi yang diperoleh. Kalau Ibu contohkan untuk penyusutan atau depreciation ini biasanya contohnya seperti peralatan, gedung, mobil ya. Kalau amortisasi yang tidak berwujud ini adalah contohnya hak guna bangunan, goodwill, franchise. Kalau depresi contohnya biasanya hasil tambang seperti gas alam, batu bara, dan lain-lain sebagainya. Demikian pula hasil penjelasan ilmu yang Ibu berikan kepada kalian hari ini. Semoga ilmunya semua bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.